Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami Ustaz Saif Abu Hanifah dalam program Hati ke Hati. Pada episode yang lalu sudah kita bahas bersama bahwasannya pintu hati yang perlu dijaga ada dua hal. Yang pertama adalah pintu panca indera dan yang kedua adalah pintu maknawi. Apa kira-kira pintu maknawi itu? Pintu maknawi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak bisa dirasa, akan tapi sangat mempengaruhi akan urusan hati kita. Apa kira-kira pintu yang maknawi tersebut? Pintu yang maknawi tersebut itu adalah al-khawatir, lintasan. Perlu difahami bahwasanya lintasan yang masuk ke dalam hati manusia, seperti apa yang disampaikan oleh para ulama, hampir sehari di saat manusia melakukan aktivitas, tidak kurang lintasan akan masuk ke dalam hati manusia, terdapat 70.000 lintasan. Kalau kita membiarkan 7.000 lintasan begitu saja masuk tanpa ada saring, tanpa ada filter, maka sungguh kita akan menemukan hati kita akan menjadi hati yang kotor, akan menemukan hati kita adalah hati yang rancau. Maka jangan sampai kita tidak punya filter, tidak punya saringan yang menjadikan sebab hal-hal yang masuk ke dalam hati kita tidak menjadikan sebab hati kita adalah sempurna. Maka saat ini kita akan membahas bahwasanya pintu hati yang sebangsa maknawi adalah di antara adalah khawatir. Dan khawatir di sini lintasan tersebut adalah tiada lain adalah sumbernya adalah 4 hal. Satu, yang pertama adalah lintasan kebaikan dan yang kedua adalah lintasan kejelekan. Lintasan kebaikan dan lintasan kejelekan. Lintasan kebaikan dan lintasan kejelekan. Bahkan kalau diperinci lagi, lintasan kebaikan itu sumbernya dari Allah dan juga sumbernya dari malaikat. Dan juga ada lintasan kejelekan, sumbernya dari hawa nafsu, dan juga sumbernya dari setan. Kenapa kita harus tahu mana lintasan baik yang dari Allah, dan mana lintasan yang baik dari malaikat? Kenapa harus tahu seperti itu? Padahal ini semuanya adalah kebaikan semuanya. Iya, kita harus tahu, karena kita semuanya orang yang rindu kepada Allah. Karena di balik kita memahami itu semuanya akan ada hikmah-hikmah yang menjadikan keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lintasan yang terjadi di dalam hati kita sumbernya adalah 4. Satu, lintasan dari hawa nafsu. Yang kedua, lintasan dari setan. Yang ketiga, lintasan dari Allah. Dan yang keempat adalah lintasan dari malaikat. Sehingga ini semuanya kalau disimpulkan, semuanya dikumpulkan, maka lintasan tersebut ada 2 model, lintasan kebaikan dan lintasan kejelekan. Lintasan kejelekan. Bagaimana kita faham itu lintasan kejelekan dan itu lintasan kebaikan? Bagaimana cara kita membedakan mana ini lintasan kebaikan dan lintasan kejelekan? Cara membedakan ini lintasan kebaikan dan lintasan kejelekan, kembalilah kepada 3 hal. Satu adalah kembalikan kepada hukum-hukum Islam. Jika terlintas di dalam hati kita keinginan melakukan sesuatu, maka kembalikan bagaimana hukum-hukum Islamnya. Jikalau lintasan yang berada di dalam hati kita menginginkan untuk melakukan sesuatu, lah kok ternyata hukumnya dilihat dari hukum-hukum Islam bahwasanya hukumnya wajib, maka laksanakan, amalkan, berarti itu adalah kebaikan. Kemudian jika ditengok lintasan
yang terjadi di dalam hati kita yang mengantarkan kita untuk melakukan sesuatu, lah kok ditengok ternyata hukumnya adalah hukumnya sunnah, maka amalkan, itu kebaikan. Atau mungkin hukumnya mubah. Hukumnya mubah pun laksanakan, tidak masalah, namun diniatkan untuk ibadah sehingga nanti menjadi ibadah. Mungkin di dalam hati kita terlintas, saya saat ini pengen minum. Minum kan mubah. Atau pengen makan, makan kan mubah. Tidak apa-apa, laksanakan, tapi dengan niat ibadah. Saya niat minum agar supaya nanti kalau membaca Al-Quran suaranya lantang, maka dapat pahala di situ. Atau di saat ada lintasan di dalam hati kita, iya kan, ditengok, tak taunya hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, maka hindari. Memang makruh tidak menjadikan dosa, akan tapi lebih utama adalah untuk dihindari. Atau lebih-lebih jika ada lintasan kok ternyata setelah ditengok dari hukumnya bahwasanya lintasan tersebut menghantarkan untuk mengajak kepada kemaksiatan, tentu berarti hukumnya adalah haram, maka tidak perlu saat itu untuk melakukan. Maka dari sinilah kita akan paham, jika makruh berarti itu lintasan kejelekan, jika haram itu lintasan kejelekan, jika wajib sunnah itu adalah lintasan kebaikan. Jadi apapun yang terlintas, terbetik di dalam hati kita, maka kembalikan kepada hukum-hukum Islam tersebut. Akan tetapi kalau sekarang ternyata kita nggak paham hukum-hukum Islam, Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Maka kembalikan lintasan-lintasan tersebut kepada cerita para ulama. Kira-kira para ulama melakukan itu tidak? Di saat mungkin terbesik di dalam hati kita, terlintas dalam hati kita, pengen melakukan A, B, C, maka kembalikan cerita-cerita para ulama pernah nggak melakukan itu. Jika pernah, maka itu adalah kebaikan. Jika tidak pernah, maka itu bukan kebaikan. Maka tidak perlu diambil. Diambil. Kemudian, kalau memang ternyata cerita ulama pun dia nggak pernah paham, nggak pernah dengar cerita ulama, mungkin nggak pernah ngaji, ya kalau kayak gitu ya sudah. Fahami lintasan kebaikan dan kejelekan itu dengan kembalikan kepada dirimu sendiri. Kembalikan kepada dirimu sendiri. Maknanya adalah kapan engkau di saat terlintas ingin melakukan sesuatu, lah kok ternyata tubuhmu ringan untuk mengikuti, tidak ada rasa berat, tidak ada sungkan, tidak ada malas, pengen segera untuk menyambut, maka katakan itu adalah bisikan tidak baik, itu lintasan tidak baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena umumnya hawa nafsu itu lebih semangat mengajak kepada kejelekan. Akan tapi di saat engkau terlintas sesuatu, kok ternyata tubuhmu malas untuk bergerak, langkah kakimu berat untuk bergerak, maka yakinkan itu adalah lintasan kebaikan. Karena hawa nafsu memang modelnya adalah seperti itu. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Jangan pernah engkau merasa bebas dari urusan hawa nafsu, karena hawa nafsu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Nah, inilah cara membedakan mana lintasan kejelekan dan lintasan kebaikan. Jadi jelas dengan 3 hal tadi itu. 1, dengan hukum Islam, ya, wajib, mubah, sunnah, makruh. Kemudian yang kedua dengan cerita-cerita para ulama, dan yang ketiga dengan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Kalau dirinya berat untuk melakukan, berarti itu adalah lintasan kebaikan. Akan tapi kalau ternyata dirinya semangat untuk melakukan, berarti itu lintasan kejelekan. Inilah termasuk cara membedakan. Nah sekarang, setelah kita bisa memahami ini adalah lintasan kebaikan dan ini lintasan kejelekan, maka mulai sekarang, ayo kita atur. Jangan ada suatu apapun yang masuk ke dalam hati ini, kecuali murni lintasan kebaikan. Karena tidak ada perlunya lintasan kejelekan masuk ke dalam hati kita, itu akan mengotori hati kita. Maka mulai dari sekarang tutup, kasih perisai ke dalam pintu-pintu hati kita, kasih filter di dalam pintu-pintu hati kita. Pokoknya yang boleh masuk adalah lintasan kebaikan. Yang tadi hukumnya sunnah, yang tadi hukumnya wajib, yang tadi adalah sesuatu yang mulia. Lah itulah yang diperbolehkan masuk, agar supaya nanti kegiatan hati kita adalah kegiatan murni, urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setelah kita mengetahui bahwasanya cara membedakannya lintasan-lintasan kejelekan tersebut dengan lintasan kebaikan tersebut dengan 3 model tadi, maka lintasan kejelekan ini munculnya dari setan, begitu juga munculnya dari hawa nafsu, dan yang ketiga bisa jadi lintasan kejelekan itu
sengaja Allah yang memberikan kepada hambanya, sehingga memang Allah menjadikan hambanya masuk dalam wilayah istidraj. Istidraj itu adalah wilayah memang Allah menghendaki hambanya untuk berlaku sesuatu yang jelek. Kemaksiatan terus ia lakukan tanpa dia rindu untuk tobat, ditambah lagi kemaksiatan, jadi itu adalah istidraj. Ya, jadi sumber lintasan kejelekan itu sumbernya dari hawa nafsu, dari setan, dan juga adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sumber kebaikan, lintasan kebaikan, itu sumbernya adalah dari Allah dan juga sumbernya dari para malaikat. Nah sekarang kita harus tahu mana yang lintasan dari hawa nafsu dan mana yang lintasan dari setan, dan mana yang itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lintasan dari hawa nafsu adalah hawa nafsu mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan. Tandanya sangat sederhana. Kalau itu adalah lintasan dari hawa nafsu, bisikan jelek dari hawa nafsu, biasanya ulama menyebutkan kalau dia diajak berzikir, kapan dia ingin melakukan maksiat, mungkin ingin zina, ingin mabuk, ingin nyuri, ingin apa saja, kok tiba-tiba dia membaca zikir, mungkin membaca zikir la ilaha illallah, mungkin sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau membaca Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai dengan selesai. Kalau itu adalah lintasan dari hawa nafsu, setelah dia membaca zikir, maka sudah tidak lagi keinginan untuk berlaku maksiat. Itulah lintasan kejelekan dari hawa nafsu. Akan tetapi sebaliknya, kalau ternyata lintasan tersebut itu malah menjadi kokoh, semangat dengan adanya dibaca zikir, maka itu termasuk adalah lintasan dari hawa nafsu, bukan lintasan dari setan. Jadi inilah perbedaan lintasan kejelekan dari setan dan juga lintasan kejelekan dari hawa nafsu. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah cara membedakan lintasan kejelekan dari setan dan lintasan kejelekan dari hawa nafsu. Jadi kalau lintasan kejelekan dari setan adalah keinginan untuk maksiat, akan tapi tatkala kita berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, maka itu akan reda. Karena tipu daya setan itu lemah. Inna kaidah syaitan dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah sekali. Ngambil wudhu sudah hilang. Itu kalau lintasan kejelekan dari setan. Tapi kalau setelah dia membaca zikir, mungkin dia baca Yasin sampai khatam, lah kok masih pengen melakukan maksiat, berarti itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu, sifatnya hawa nafsu itu angkuh. Sifatnya hawa nafsu itu tidak mau dikalahkan. Sehingga walaupun diajak membaca zikir, walaupun diajak sholat, dia tetap ingin melakukan maksiat. Bahkan kemaksiatan yang pengen dilakukan jauh lebih bahaya, lebih gede daripada kemaksiatan yang diajak oleh setan tadi itu. Maka ini termasuk adalah hawa nafsu. Loh, apa manfaatnya? Apa fungsinya? Kok kita harus tahu mana lintasan kejelekan dari setan dan mana lintasan kejelekan hawa nafsu? Oh ya, ini sangat penting. Karena kita semuanya adalah orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen segera nyampe kepada Allah. Tentu di saat kita sudah memahami ini lintasan kejelekan dari setan dan lintasan kejelekan dari hawa nafsu, maka dari situ nanti kita akan bisa memahami obat-obatnya apa. Karena setiap penyakit itu obatnya beda-beda, tidak bisa disamakan. Obatnya penyakit yang datang dari setan, ya obatnya beda. Obat penyakit yang datang dari hawa nafsu itu pun sangat beda. Makanya dari sini kita harus paham ini. Lalu bagaimana kemudian sekarang obatnya? Sekarang obatnya adalah kalau memang ternyata itu lintasan kejelekan dari setan, maka obatnya adalah perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah menjadikan hatimu tenang,
hati yang jauh dari bisikan setan. Orang kalau banyak zikir nggak bakal banyak maksiat. Kalau ada orang banyak zikir lah kok banyak maksiat, berarti yang nyuruh hawa nafsunya. Tapi kalau dari setan tidak, karena disebutkan kapan ada orang membaca zikir, zikir apa saja sudah, kok terdengar oleh setan, maka setan itu akan menjadi kecil, menjadi kurus, bahkan lari terbirit-birit setan itu. Kenapa? Ketakutan karena ada orang yang berzikir. Maka berbahagialah Anda semuanya jika Anda setiap hari berzikir terus kepada Allah, setiap waktu berzikir terus kepada Allah. Kenapa? Anda orang yang tersucikan dari gangguan-gangguan setan. Akan tetapi hawa nafsu tetap ada. Hawa nafsu tetap mencokol di dalam diri kita. Lah sekarang memerangi hawa nafsu kita bagaimana? Memerangi hawa nafsu, jelas memerangi hawa nafsu ini agak berat. Memerangi hawa nafsu agak berat. Jadi ingat, memerangi setan sangat mudah, memerangi hawa nafsu sangat berat, dan bahaya lintasan kejelekan itu adalah dalam urusan istidraj, yaitu yang Allah menghendaki tadi itu. Allah menghendaki dia jelek, itu bahayanya urusan lintasan kejelekan. Lah sekarang obatnya, bagaimana cara mengobati orang yang terpengaruh dengan urusan hawa nafsunya? Perlu difahami bahwasanya hawa nafsu itu tak ubahnya sepertinya binatang kuda atau mungkin khimar. Ada sebagian orang dia ingin menaklukkan kuda, mungkin dia ngambil kuda dari hutan, sehingga kuda tadi itu harus ditaklukkan. Maka tentu tidak mudah menaklukkan kuda tersebut, harus dijadikan kuda pacuan biasa atau kuda yang dipakai sehari-hari, tentu tidak mudah jika diambil dari hutan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kebiasaan orang di saat menaklukkan kuda adalah kuda tersebut makannya dipersedikit, kerjaannya diperbanyak. Jadi makannya dipersedikit, kerjaannya diperbanyak, dipadetin. Sehingga lama-kelamaan kuda itu akan nurut, sehingga yang tadi tabiatnya buas, yang tadi tabiatnya tidak karu-karuan, karena dengan dia dikurangi jatah makannya dan diperpadat kegiatannya, banyak kerjaan-kerjaannya, maka lama-kelamaan kuda itu akan nurut. Sama, hawa nafsu juga seperti itu. Hawa nafsu yang bercokol kepada diri manusia, yang senantiasa mengajak melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran kepada Allah, maka hawa nafsu ini harus direda, diobati dengan banyak puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, belajarlah mulai sekarang untuk melawan hawa nafsu kita dengan banyak puasa. Mungkin latih dengan puasa Senin Kemis, mungkin latih dengan puasa Daud, mungkin dilatih dengan puasa Yaumul Abyad, Yaumul Bid, sebulan 3 kali, 13, 14, 15, itu semuanya melatih. Dan tolong, di saat kamu berpuasa seperti itu, padatkan aktivitasmu. Sibukkan dirimu untuk memperbanyak aktivitas. Jangan sampai berpuasa malah banyak nganggur. Itu pun menjadikan tetap yang namanya hawa nafsu bercokol. Akan tapi di saat kau berpuasa, maka kasih kepadatan. Ya, mungkin pagi kerja, sampai sore kemudian nyampe rumah, membaca Al-Quran, melaksanakan aktivitas, persiapan untuk sholat, sehingga tidak dikasih celah untuk bernyantai-nyantai. Maka kelama-kelamaan jika kita lakukan dengan seperti ini, banyak puasa dan memperpadat kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, lama-kelamaan hawa nafsu itu akan menjadi tunduk, dan hawa nafsu itu menjadi mutmainnah. Maka dari situlah sumber lintasan-lintasan kebaikan. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa Al-Baca TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara mengobati kejelekan yang muncul dari hawa nafsu dengan beberapa hal tersebut yang sudah kami sebutkan, yaitu dengan kita memperbanyak puasa dan memperbanyak melakukan aktivitas-aktivitas yang padat di dalam urusan kebaikan. Bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, kamu nggak usah lama-lama melakukan seperti itu. Puasa saja kamu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Setelah 4 hari engkau akan menemukan perubahan pada dirimu. Gak usah panjang-panjang, 3 hari aja atau 4 hari saja.
3 hari, 4 hari engkau akan menemukan sesuatu yang beda dalam dirimu, maka engkau akan menundukkan hawa nafsumu. Nah, ini termasuk cara untuk memerangi hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga adalah istidraj. Kalau istidraj bagaimana obatnya? Awas, istidraj ini paling bahayanya lintasan kejelekan itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah seseorang melakukan kemaksiatan, tidak ada kerinduan untuk bertobat, tiba-tiba menambah kemaksiatan lagi. Bahkan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut, maka ini adalah istidraj. Maka cara untuk memerangi istidraj ini, satu perasaan tidak pernah ada salah kepada Allah. Bahkan dia dengan melakukan kemaksiatan, dia merasa disayang oleh Allah. Ini kan aneh orang seperti ini. Maka caranya adalah segera taubat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berlama-lama ada di wilayah istidraj tersebut. Karena istidraj itu adalah termasuk satu kehendak dari Allah yang menjadikan benar-benar hambanya akan tersungkur diam-diam ke jurang neraka yang paling dalam. Wa iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari urusan istidraj seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas, maka lintasan-lintasan tersebut harus mulai kita bedakan mana yang boleh masuk ke dalam hati kita, mana yang tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Yang jelas, yang boleh masuk ke dalam hati kita adalah lintasan kebaikan. Akan tetapi, andaikan masuk ke dalam hati kita lintasan-lintasan kejelekan, maka segera perangi dengan cara-cara tadi. Segera perangi dengan cara-cara tersebut yang sudah kami sampaikan, sehingga dari sinilah insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang mulia dengan bisa memerangi urusan kejelekan-kejelekan hati kita. Sehingga kalau sudah bisa memerangi urusan kejelekan hati kita, maka hati kita akan menjadi bersih. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada riya. Yang ada hati kita adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah hati kita penuh dengan kesucian. Karena yang menjadikan indah hidup bertetangga adalah urusan hati. Yang menjadikan indah hidup dengan berkeluarga adalah urusan hati. Yang menjadikan dunia ini luas, ini adalah urusan hati kita. Maka ayo, hiduplah dengan hati yang bersih. Hiduplah dengan hati yang mulia. Hiduplah dengan hati yang jauh dari kotoran-kotoran hati. Maka mulai sekarang, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, kemudian jaga hal-hal lintasan dalam kejelekan yang bakal masuk ke dalam hati kita. Mulai sekarang jauhkan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita amalkan bersama kiat-kiat dan nasihat yang sudah disampaikan oleh para ulama tersebut. Kita amalkan bersama sehingga nanti kita pada puncaknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah yang menggenggam hati kita senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan hati yang bersih, mendapatkan hati yang mulia, sehingga dari situlah kita akan menemukan kekhusyuan ibadah, kekhusyuan membaca Al-Quran. Para ulama, mereka semuanya dengan gampangnya, dengan mudahnya beliau sholat bisa menangis, membaca Al-Quran bisa menangis, rindu bangun malam, rindu istiqomah membaca Al-Quran, rindu itikaf. Kenapa kok seperti itu? Karena memang hatinya beliau adalah hati yang bersih. Kalau sudah hati itu bersih, maka Allah akan mudah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita. Akan tapi kalau sudah sumber apa yang ditengok oleh Allah itu jika keruh tidak bersih, maka dari situlah kita tidak akan menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat angel, sholat males, infak sedekah males, masuk ke masjid males, bangun malam males. Ini semuanya adalah sebabnya adalah gara-gara hatinya adalah menjadi hati yang tidak baik. Mudah-mudahan pemirsa semuanya, Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan mulai sekarang hati kita mudah-mudahan senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulai sekarang mudah-mudahan kita semuanya bisa menata hati kita, memfilter hati kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang kotor. Yang boleh masuk adalah hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.